Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 545 yaitu surah Al-Mujadilah ayat 22 sampai dengan Al-Hasyr ayat 3 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصير. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Alhamdulillah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ar-ru'ba, biasanya dibaca ar-ru'ba, ainnya boleh disukun, boleh di dhamma. Kemudian yukhribuna, boleh dibaca yukharribuna. Maka ra-nya ini boleh pakai tasydid, dan kalau ra-nya pakai tasydid maka terjemahnya selalu bertambah. Kalau memotong maka menjadi memotong-motong, kalau menghancurkan menjadi menghancur-hancurkan, seperti di sini ya, yukharribun, menghancur-hancurkan. Kemudian buyutahum seperti biasa, bubi, ini dua-duanya qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Mujadilah ayat terakhir, la tajidu, kamu tidak akan mendapatkan, qauman, suatu kaum, yuminuna billahi, yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tidak akan apa? Yuwaduna, mereka itu mencintai, kepada man, siapapun yang haddallaha, menentang kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, yaitu orang-orang kafir.
Walau kanu, meskipun adalah mereka yang menentang Allah tadi, aba'ahum, bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, saudara kerabat ya, saudara senasab, au asyiratahum, atau asyirah atau kabilah mereka sendiri. Ulaika, mereka itu, kataba, Allah meletakkan fi qulubihim, pada hati-hati mereka, al-iman, iman. Wa ayyadahum, dan Allah menguatkan mereka, bi ruhim minhu, dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum, dan Allah akan memasukkan mereka jannatin, beberapa jannah, tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam jannah. Radhiyallahu anhum, Allah telah meridhai mereka. Waradu anhu, dan mereka ridha terhadap Allah. Ulaika, mereka itu adalah hizbullah, golongannya Allah atau tentaranya Allah. Ala, ketahuilah, inna hizballah, sesungguhnya golongannya Allah, humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepada hari akhir tidak mungkin hatinya mencintai orang kafir. Inti ayat ini adalah seperti itu. Sehingga ayat ini secara tidak langsung melarang orang beriman mencintai orang kafir. Meskipun orang kafir itu adalah bapaknya, tidak boleh cinta. Meskipun orang kafir itu adalah anaknya, tidak boleh cinta. Meskipun orang kafir itu adalah saudaranya, tidak boleh cinta. Atau asyirahnya. Asyirah itu segala sesuatu yang seseorang itu kembali dengan orang lain pada tersebut, pada kondisi tersebut. Misalnya satu kabilah atau satu suku atau satu bangsa atau satu generasi ya, itu namanya asyirah. Nah, tidak mungkin dia akan mencintai kalau dia kafir. Nah, kalau begitu sikap kita kepada orang kafir bagaimana? Sikap kita kepada orang kafir disuruh kita oleh Allah untuk meniru Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yaitu Allah sebutkan di dalam Al-Quran perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sikap beliau yang sangat jelas terhadap orang-orang kafir pada surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allah mengatakan, ilqalu liqaumihim, ingatlah ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apapun yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan tampak antara kita dengan kalian permusuhan, wal baghdha'u, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian iman kepada Allah sendiri. Nah, inilah sikap yang semestinya kita miliki terhadap orang-orang kafir. Satu, adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Tidak ada cinta kepada orang kafir, adanya benci. Bukan benci kepada orangnya, tapi kepada kekafirannya. Sehingga ketika kekafirannya sudah ditinggalkan, bencinya berubah menjadi kecintaan. Karena kekafirannya ditinggalkan, berubah menjadi iman, maka otomatis sebab kebenciannya sudah hilang, muncullah sebab kecintaan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi meskipun demikian, kewajiban kita terhadap orang-orang kafir, perlu diketahui bahwa orang kafir tetap saja dibagi dua sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah juga. Sehingga kita harus bersikap yang benar sesuai dengan bagaimana tingkatan orang kafir tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ini kelompok orang-orang kafir yang pertama, yang tidak memerangi umat Islam dalam hal agama, juga tidak mengusir umat Islam dari kampung-kampung mereka,
maka sikap kita adalah antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Boleh berbuat baik kepada mereka, boleh adil kepada mereka, bahkan wajib adil, karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu suka orang-orang yang adil, maksudnya kita wajib adil kepada mereka. Sehingga orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi orang-orang Islam, meskipun tidak boleh ada kecintaan hati kita kepada mereka, tetapi kita disuruh berbuat baik. Nah, maka harus dibedakan ya antara kecintaan hati dengan berbuat baik. Berbuat baik tidak harus menunjukkan kecintaan hati. Ada orang tua kafir, dia jatuh di jalan, apakah kita biarkan saja? Gen kapok salah kafir. Tidak begitu. Ini ada orang tua jatuh di jalan, tidak ada yang membantu dia, kita bantu meskipun dia kafir, gak ada masalah. Apakah tidak menyebabkan cinta? Tidak sama sekali. Cinta itu berkaitan dengan hati. Adapun sikap kita membantu berbuat baik, ini perkara-perkara yang zahir saja. Jadi kecintaan hati tidak boleh ada, tetapi kebaikan zahir tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok orang kafir yang kedua tentu saja yang qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum, memerangi orang-orang muslim dalam agama dan juga mengusir orang-orang muslim. Nah, itulah yang dilarang kita untuk tawallauhum, kita berwala kepada mereka atau menjadikan mereka pemimpin atau menjadikan mereka sebagai teman dekat. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, dalam ayat ini Allah sebutkan meskipun bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, asyirah mereka. Ini mengingatkan kita satu kisah dalam perang Badar, di mana pada perang Badar Rasul sallallahu alaihi wasallam menawan 70 orang-orang kafir. 70 yang lain sudah dibunuh, 70 yang lainnya ditawan. Nah, tawan ini mau diapakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam musyawarah kepada para sahabatnya. Enaknya diapakan ini 70 ini? Dibebaskan atau digimanakan ini? Nah, maka pendapat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lebih bagusnya kalau orang-orang ini dibebaskan, tetapi mereka harus membayar dengan tebusan. Dengan tebusan ini, kalau mereka membayar dengan harta yang banyak, ini bisa menguatkan kita bisa beli senjata dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar berpendapat, oh tidak ya Rasulullah, saya berpendapat yang lain. Saya disuruh untuk membunuh ini fulan, ini kerabat saya. Ali bin Abi Thalib, Anda suruh untuk membunuh fulan, namanya Aqil, ini kerabat dia juga. Jadi masing-masing kita membunuh kerabatnya sendiri-sendiri yang masih kafir itu. Kenapa? Mereka pentolan-pentolan kafir. Kalau mereka dibiarkan bebas, nanti mimpin perang lagi. Nah, maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinya lebih cenderung kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dipilihlah pendapat Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang ini tidak dibunuh. Pendapat Sayyidina Umar tidak dipakai. Tetapi besoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam kelihatan bersama Abu Bakar duduk sambil menangis. Maka Sayyidina Umar datang kaget, kenapa Rasulullah menangis? Kenapa Abu Bakar juga menangis? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ada apa menangis? Kalau ada sebab nangis, saya akan menangis juga bersama engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apa yang kamu sarankan kemarin kita tinggalkan. Kemudian saya lebih memilih pendapat yang pertama, itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada saya siksaan untuk mereka-mereka yang menawarkan tawaran yang pertama tadi. Siksaannya ngeri sekali, didekatkan di dekat pohon ini, ada pohon di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untungnya Allah mengampuni. Kalau Allah tidak ampuni, maka sudah diturunkan siksa itu kepada para sahabat yang memberikan saran yang pertama tersebut. Nah, inilah contoh bagaimana orang-orang yang kataba fi qulubihimul iman, diberikan iman dalam hatinya sehingga tidak peduli apakah ini saudaranya, pokoknya kafir, tidak ada cinta sama sekali. Maka pendapat Sayyidina Umar adalah pendapat yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit, meskipun waktu itu tidak dilakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pendapat yang pertama.
Faedah berikutnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kataba fi qulubihimul iman. Allah meletakkan dalam hati mereka keimanan. Berarti yang meletakkan iman dalam hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita minta iman yang kuat, hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dimulai pengajian seperti ini sering saya berdoa, wasihhatan wa yaqina, ya Allah tambahkan kepada kita sehat dan juga yakin, supaya kita bisa bertambah amal soleh kita dengan sebab sehat kita, dan juga dengan sebab yakin kita bertambah iman yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahum biruhim minhu, Allah menguatkan mereka dengan roh dari Allah. Roh Allah itu maksudnya apa? Ada yang mengartikan ruhim minhu itu adalah iman, berarti sama dengan iman. Disebutkan dua kali, disebutkan pertama al-iman, disebutkan yang kedua ruhin, itu untuk mubalaghah. Jadi disebutkan dengan dua nama, tetapi maksudnya apa? Sesuatu yang sama, yaitu iman. Ada juga yang mengartikan ruh itu adalah Al-Quran. Allah menguatkan hatinya orang-orang beriman itu dengan Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran kita akan tambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran pentingnya setiap hari orang beriman untuk membaca Al-Quran. Al-Quran menambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya iman kita itu mungkin karena jauhnya dengan Al-Quran. Kalau iman turun biasanya maksiatnya gampang. Kalau imannya naik biasanya maksiatnya susah. Mau berbuat maksiat mengerem sendiri. Itu karena imannya naik. Nah, supaya iman kita naik terus gimana caranya? Baca Al-Quran. Ayyadahum, Allah akan menguatkan kita biruhim minhu, dengan Al-Quran yang merupakan roh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, wa yudkhiluhum jannatin, Allah memasukkan mereka ke dalam beberapa jannah. Ini mengingatkan kita hadis yang terkenal, hadis bahwasanya jannahnya Allah jumlahnya tidak hanya satu saja, tetapi sangat banyak sekali. Saya juga nggak ngerti berapa jumlahnya. Innaha laysat bi jannatin wahidah, jannah tidak hanya satu, walakinnaha jinanun katsirah, tetapi jannah itu banyak. Wa inna Harithata lafil firdausil a'la, Harithah anakmu masuk pada surga firdaus yang tertinggi. Nah, jinanun katsirah, jannahnya banyak sekali. Berapa jumlahnya? Nggak ngerti, karena banyak itu tidak disebutkan jumlahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka. Kenapa Allah membalas dengan ridha terhadap mereka? Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya karena di dunia mereka meninggalkan kecintaan kepada orang-orang yang biasanya mereka cintai, yaitu bapak, saudara, ibu, anak. Gara-gara apa? Kafir. Kenapa tidak mereka cintai? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka menghilangkan kecintaan di dalam hati kepada orang-orang yang dilarang untuk mereka cintai, menyebabkan diganti oleh Allah cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Allah mengatakan ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu beruntung di dunia dan akhirat. Ini akhir dari surah Al-Mujadilah. Kita lanjutkan secara ringkas tafsir surah Al-Hasyr. Al-Hasyr artinya adalah pengusiran. Dan surah Al-Hasyr ini disebut juga surah Bani An-Nadir. Kenapa disebut surah Bani An-Nadir? Karena bercerita tentang pengusiran Bani Nadir dari Madinah. Di Madinah itu ada 3 golongan Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. 3 Yahudi ini semuanya nanti akan terusir. Nah, sekarang kita bicara tentang Bani Nadir yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah.
Sebabnya apa? Yaitu sebabnya mereka tidak melakukan perjanjian sebagaimana mestinya. Allah mengatakan sabbaha lillahi, memahasucikan terhadap Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Wa huwa, dan dia Allah, al-azizu, maha gagah, al-hakimu, maha bijaksana. Ayat ini dimulai dengan sabbaha lillah, dan sebagaimana sudah dijelaskan, ini disebut sebagai surah-surah musabbihat. Dimulai dengan sabbaha lillah atau yusabbihu lillah. Ada 5 surat musabbihat: Al-Hadid, Al-Hasyr, Al-Saff, Al-Jum'ah, dan terakhir At-Taghabun. Maka ini berarti surat nomor 2 dari surat-surat musabbihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan setiap hari membaca surat-surat al-musabbihat. Kenapa? Beliau menjelaskan, fihinna, sesungguhnya di dalam surat-surat musabbihat, ayatan, ada satu ayat, ta'dilu alfa ayah, yang sebanding dengan 1000 ayat. Jadi di dalam 5 surat ini ada satu ayat, kalau kita baca itu seolah-olah kita membaca 1000 ayat. Nah, kalau kita tidak mampu membaca 5 surat ini, kita langsung saja baca satu ayat tersebut. Nah, satu ayat itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama karena tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang biasanya sesuatu yang istimewa oleh Nabi dan oleh Allah disembunyikan supaya kita tidak enak-enak. Lailatul Qadar disembunyikan supaya kita cari. Satu ayat lebih utama dari 1000 ayat disembunyikan supaya kita cari. Ada yang mengatakan itu pada surah Al-Hadid, berarti sudah lewat, yaitu pada ayat yang ketiga, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ada yang mengatakan pada surat Al-Hasyr, tapi nanti akan datang, belum lewat, belum datang, belum saatnya, yaitu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin misalnya mengumpulkan 2 ayat ini dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya, nanti boleh, silahkan. Jadi sebelum isya 2 rakaat sholat sunnah, rakaat pertama surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Rakaat yang kedua, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Ini konon adalah satu ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Ayat ini menunjukkan bahwa apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah disebutkan pada hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya segala sesuatu itu diberi rezeki oleh Allah dengan sebab apa? Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semut bertasbih. Kenapa? Dengan sebab itulah semut mendapatkan rezeki. Anjing bertasbih. Kenapa? Dengan sebab itulah anjing dapat rezeki. Tikus itu yang kemana-mana kita benci, kita tidak suka dengan tikus itu dimanapun dia berada, itu pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan ma fis samawat, apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi yang bertasbih tidak hanya yang berakal saja, yang tidak berakal pun juga bertasbih. Dari mana taunya? Dari kata-kata ma ini. Dalam bahasa Arab, ma itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Adapun yang berakal, man. Nah, dalam ayat ini disebutkan ma fis samawat, berarti yang tidak berakal pun juga tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak paham bagaimana tasbihnya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah mengatakan huwallazi, dialah zat yang akhraja, mengusir, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, maksudnya Yahudi Bani Nadir, min diyarihim, dari kampung-kampung mereka, yaitu di kota Madinah, li awwalil hasyr, pada pertama kali pengusiran. Ma dhanantum, tidaklah kalian menyangka, ayyakhruju, bahwasanya mereka keluar, maksudnya dari benteng-benteng mereka. Wa dhannu, dan mereka menyangka, annahum, bahwasanya mereka, mani'atuhum, akan mencegah mereka atau menjaga mereka,
husunuhum, benteng-benteng mereka, minallahi, dari Allah, maksudnya dari siksaan Allah. Fa'atahumullahu, maka Allah datang kepada mereka, min haitsu, dari arah, lam yahtasibu, yang mereka tidak menyangka-nyangka. Yaitu bagaimana? Yaitu wa qadhafa, Allah mencampakkan fi qulubihim, pada hati-hati mereka, ar-ru'ba, rasa takut. Yukharribuna, mereka pun meroboh-robohkan, biyutahum, rumah-rumah mereka, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan juga dengan tangan-tangannya kaum mukminin. Fa'tabiru, maka ambillah pelajaran, ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki basirah atau mata hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya Yahudi Bani Nadir ini kenapa diusir dari Madinah? Karena mereka mengkhianati perjanjian. Rasulullah dari Mekah datang ke Madinah, mengetahui di Madinah ada Yahudi-Yahudi, maka Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Karena kalau tidak mengadakan perjanjian damai dengan mereka, mereka akan mempersilahkan musuh masuk ke dalam kota Madinah, akhirnya kaum muslimin bisa dibantai. Nah, inilah kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bani Nadir ini termasuk yang mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membutuhkan diat untuk membayar diatnya 2 orang yang terbunuh. Nah, Rasulullah ingin meminjam onta untuk membayar diat, karena 1 nyawa dibayar 100 onta, beliau perlu 200 ekor onta, maka beliau ingin meminjam dari orang-orang Yahudi Bani Nadir. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang menunggu di luar benteng mereka, tiba-tiba Yahudi Bani Nadir, sebagian mereka berbisik kepada sebagian yang lain, ini jarang Muhammad berada di luar benteng kita. Ini tidak ada kondisi seperti ini kecuali jarang-jarang sekali. Ini kesempatan sangat bagus, kita lemparkan dari atas batu yang besar, nanti kena kepalanya Muhammad, sudah mati dia, sudah tidak ada lagi orang mengaku jadi nabi lagi. Nah, maka akhirnya mereka sepakat melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu niat busuknya orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Maka Rasulullah akhirnya bangkit dari tempat duduknya, pura-pura beliau mau buang hajat, ternyata beliau balik ke jantung kota Madinah, memanggil para sahabat-sahabatnya, membawa persenjataan-persenjataan, akhirnya menyerang Bani Nadir. Nah, mereka diserang di dalam benteng-benteng mereka selama 6 hari. Ma dhanantum ay yakhruju. Kalian umat Islam tidak mengira bahwa mereka akan keluar. Jadi selama 6 hari dikepung, mereka ternyata masih kuat. Bentengnya sangat kuat, digempur tidak bisa, digempur masuk tidak mampu. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Orang-orang kafir yang dalam benteng pun juga mengira bahwasanya benteng mereka sangat kuat, bisa mencukupi mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya siksa Allah sudah datang, tidak mungkin ditolak. Allah cukup mengirimkan kepada mereka pasukan yang bernama rasa takut. Rasa takut dilemparkan dalam hati mereka. Akhirnya mereka ketakutan sendiri. Akhirnya mereka menyerah sendiri. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tidak usah engkau bunuh kami. Sudah damai saja sudah. Yang penting kita tidak tinggal lagi di kota Madinah." Maka Rasulullah menyetujui usulan mereka. Baik, kalian tidak lagi tinggal di kota Madinah. Boleh, silahkan bawa keluar barang-barang yang bisa kalian bawa keluar di atas unta-unta kalian saja. Selain itu tidak boleh. Senjata-senjata juga tidak boleh. Nah, akhirnya mereka pun pindah ke negara Syam. Ada lagi yang sebagiannya pindah ke Khaybar, gabung sama Yahudi Khaybar. Tapi sama saja nanti di Khaybar akan ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dimaksud li awwalil hasyr, pada pengusiran yang pertama. Karena pengusiran orang-orang Arab ke Syam
yang ini adalah kejadian pengusiran yang pertama. Belum ada pengusiran sebelumnya, orang-orang Arab diusir ke negara Syam. Nah, ini orang-orang yang dari Madinah diusir ke negara Syam, ini berarti adalah satu pengusiran yang pertama. Kemudian yukharribuna buyutahum, mereka merobohkan rumah-rumah mereka. Artinya rumah yang mereka tinggalkan mereka robohkan supaya tidak digunakan oleh umat Islam. Karena mereka disuruh meninggalkan tempat mereka, boleh membawa apa yang bisa diangkut oleh unta-unta mereka. Misalnya daun pintunya diteteli kemudian dibawa dengan unta-unta mereka, dipersilahkan. Yang penting hanya boleh membawa sesuai kekuatan unta mereka dan tidak boleh membawa senjata-senjata. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka sendiri itu dengan sebab takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa'tabiru, disuruh mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah siapapun yang menentang kepada Allah dan Rasulnya pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan direndahkan sebagaimana mereka direndahkan dengan diusir dari kampung halaman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ju'ilas dzullu was-saghar, diletakkanlah kerendahan dan kekerdilan ala man khalafa amri, bagi siapapun yang menyelisih perintah saya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contohnya orang-orang Yahudi Bani Nadir. Allah mengatakan, walaula, dan kalaulah tidak, an kataballahu, bahwasanya Allah menetapkan, alaihim, atas mereka, al jalaa, pengusiran tersebut. Jadi jala sama dengan hasyr, ya, pengusiran. La'adzabahum, sungguh Allah akan menyiksa mereka fid dunya, di dunia, walahum, dan bagi mereka fil akhirah, di akhirat nanti, adzabun nari, siksaan neraka. Jadi Allah mengancam seandainya tidak terjadi pengusiran tersebut, pengusiran Bani Nadir dari Madinah menuju ke Syam, seandainya tidak terjadi, itu la'adzabahum fid dunya, niscaya Allah siksa mereka di dunia ini. Artinya siksaan tidak harus pengusiran, bisa dengan dibunuh, bisa dengan ditawan, sebagaimana orang-orang kafir pada perang Badar yang tadi diceritakan. Mereka ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Ini juga siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha Kuasa untuk memberikan siksaan apapun yang dikehendaki. Belum lagi siksaan mereka di dalam neraka, walahum fil akhirati adzabun nar. Ini sesuatu yang pasti tidak mungkin terlewatkan dari orang-orang kafir. Dan dari sini kita ambil pelajaran untuk kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga kita umat Islam apabila kita memang mau menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda, demikian juga oleh Jepang, demikian juga pernah diberontak oleh PKI, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga. Kenapa Allah menjaga? Karena umat Islam masih menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapapun menjaga hukum-hukum Allah, Allah akan menjaga mereka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tidak hanya menjaga diri kita saja, tapi menjaga keluarga kita, anak kita, negara kita, rumah kita, kesehatan kita, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat dipelajari benarnya dari Allah taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.